Kita awali cerita kali ini dengan Xiaoyan yang akan mencari tahu keberadaan ahli sekte jiwa di Kekaisaran Choyun lewat informasi Xiao. Itu adalah markas besar sekte racun di kota Tianu, ucap Xiaoyan sambil menunjuk ke sebuah tempat. Katanya itu sepenuhnya dikendalikan oleh sekte racun, merupakan kota suci bagi semua master racun di kerajaan Choyun, ucapnya. Memasuki sarang musuh dan membawa Jian. Mungkin hanya kamu yang bisa punya nyali seperti ini, ucap Cailin. Sementara itu di tempat yang lain, Jian malah asik mencari bahan obat. Jangan terlalu khawatir, aku tidak akan membawa kalian ke sini jika tidak sepenuhnya yakin, ucap Xiaoyan. Berdasarkan kekuatannya, dia bahkan sanggup melawan Dong Huang Puncak, ucapnya. Untuk sejenak, Xiaoyan pun menghela napas. Namun, sebaliknya, sekte racun itu, statusnya di Kekaisaran Choyun lebih tinggi dari aliansian di Kekaisaran Jiama, ucap Xiaoyan. Jika kau punya setengah kekejamannya membunuh semua orang di keluarga kekaisaran dan melumpuhkan praksi lainnya, maka kekaisaran Jiama juga bisa sepenuhnya diperintahkan oleh aliansian, ucap Cailin. Untuk sejenak, Xiaoyan pun memandangi wajah Cailin. Lalu dia pun menghela napas lagi. Aku benar-benar tidak bisa melakukan itu, ucapnya. Dulu Xiaoyan tidak seperti ini. Untuk sejenak, Xiaoyan dan Cailin pun hanya bisa terdiam. Sebelum Xiaoyan pun berkata sesuatu kepada Cailin. Semua ini gara-gara racun yang menyedihkan di tubuh Xiaoyan, ucap Xiaoyan. Setelah mencari bahan obat, di sisi yang lain, Jian pun mulai menghampiri Xiaoyan dan Cailin. Aduh, kenapa kita melongo di sini ya, ucap Jian. Ayo masuk ke kota, ucapnya. Tidak perlu, ucap Xiaoyan. Lalu dia pun mengeluarkan sebuah kristal berwarna ungu dan dipecahkannya. Seharusnya dia akan segera datang, ucapnya. Semoga yang datang bukan sekelompok kultivator sekte racun, ucap Cailin. Sepertinya dia masih menyimpan dendam terhadap Xiaoyan. Semoga untuk kedepannya bisa berubah perlahan-lahan, gumam Xiaoyan. Ketiganya cukup lama untuk menunggu kedatangan dari Xiaoyan. Namun di sisi yang lain, Jian malah menyibukkan dirinya untuk mencari bahan obat. Akhirnya penantian mereka pun tuntas setelah kedatangan Xiaoyan. Jian yang sedang asik mencari bahan obat pun merasakan kedatangan Xiaoyan. Sudah datang, ucap Xiaoyan. Kedatangan Xiaoyan dari kejauhan membuat Cailin, Jian, dan Xiaoyan pun maju ke depan untuk menghampiri Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pun tiba, lalu dia pun melangkahkan kakinya menuju ke arah Xiaoyan. Maaf, tadi ada hal penting yang perlu didiskusikan dalam sekte. Aku datang agak terlambat. Tidak masalah, baguslah kau sudah datang, ucap Xiaoyan. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun dengan mata tajamnya melirik Cailin yang menggunakan baju serba hitam. Hei, kita belum tidak pernah ketemu. Mungkinkah aku tidak mengenalimu jika kau memakai jubah, ucap Xiaoyan. Kekaisaran Choyun sangat kacau. Kami diganggu beberapa master racun dari Kekaisaran Choyun. Cailin mengenakan jubah untuk mengurangi masalah, ucap Xiaoyan. Mendengar perkataan itu, Cailin pun menjadi marah. Siapa yang memintamu untuk menjelaskan kepadanya, ucapnya. Hawa mulai panas, Xiaoyan pun mendekati Cailin. Cailin, jangan gegabah, ucapnya. Bukan urusanmu, ucap Cailin. Kalau aku mau merahasiakan keberadaanku, mana mungkin kau menemukanku, ucap Cailin sambil marah kepada Xiaoyan. Tidak ada orang yang tidak bisa kutemukan di Kekaisaran Choyun, ucap Xiaoyan. Lalu keduanya terlibat pertempuran di atas langit. Kedua cewek binal ini membuat Emang Oyan pun menjadi pusing 7 keliling. Kenapa mereka harus bertempur lagi? Lalu Xiaoyan pun bergegas untuk menghentikan keduanya. Di langit, Cailin dan Xiaoyan pun masih terus bertempur sebelum dipisahkan oleh Xiaoyan. Cukup, sudah, ucap Xiaoyan sambil menghentikan keduanya. Hei, aku datang mencari kalian bukan untuk melibatkan kalian untuk berkelahi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan yang berusaha menengahi keduanya membuat Cailin pun menjadi kesal kepada Xiaoyan. Lalu dia pun pergi meninggalkan Xiaoyan dan Xiaoyan. Melihat kejadian itu, Jian pun menjadi kaget, lalu dia pun berusaha untuk menghampiri Cailin. Melihat Cailin yang kesal kepadanya, Xiaoyan pun tidak bisa berbuat apa-apa, lalu dia pun bertanya kepada Xiaoyan. Apa kamu sudah punya kabar tentang orang dari sekte jiwa? Ucap Xiaoyan. Setelah aku kembali ke Kekaisaran Choyun, orang dari sekte jiwa itu datang menemuiku lagi. Lalu Xiaoyan pun menceritakan dirinya telah bertemu dengan orang ahli dari sekte jiwa. Malam itu di sekte racun, kau harus memberikan penjelasan, ucap Pelindung Ti. Kenapa tiba-tiba menarik pasukan dan membiarkan Xiaoyan untuk lolos, ucapnya. Untuk sejenak Xiaoyan pun terdiam, lalu dia pun menjawab. Ada banyak orang hebat di bawah komando Xiaoyan, ucapnya. Jika menyerang secara paksa, sekte racun akan ada banyak korban. Aku ingin mencari cara lebih bagus untuk menyerangnya lagi, ucap Xiaoyan. Mendengar penjelasan dari Xiaoyan, Pelindung Ti pun menjadi kesal. Dasar pemikiran wanita. Untuk apa pedulikan dengan hidup matinya orang lemah, ucapnya. Tiba-tiba hanya sekejap, Xiaoyan pun menjauhi Pelindung Ti. Pelindung Ti pun menjadi marah kepada Xiaoyan, lalu dia pun mengeluarkan sabitnya. Dengan geram, Pelindung Ti pun berkata kepada Xiaoyan, Aula Jiwa sudah sangat tidak puas terhadap perbuatanmu, ucapnya. Sebaiknya kau segera menangkapnya. Jika tidak, seperti apa akibatnya jika terus membuat Aula Jiwa menjadi marah, ucap Pelindung Ti. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun hanya terdiam dengan ucapan dari Pelindung Ti. Lalu dia pun membalikan wajahnya. Aku yakin kau lebih paham dari siapapun, ucap Pelindung Ti. Lalu dia pun meninggalkan Xiaoyan. Ucapan dari Pelindung Ti itu membuat kesal dari Xiaoyan, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatannya.
Lalu Xiao Xian pun mengeluarkan sebuah serangga beracun dari telapak tangannya. Serangga itu rupanya mengikuti kepergian dari Pelindung Ti. Ternyata Pelindung Ti memasuki sekte ribuan kalajengking. Segera kepergian Pelindung Ti menuju sekte ribuan kalajengking itu diketahui oleh Xiao Xian dan memberitahukan informasi Pelindung Ti kepada Xiao Yan. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk melacak keberadaan orang dari sekte jiwa, barulah mengunci keberadaannya. Orang itu berhubungan dengan praksi bernama sekte ribuan kalajengking, ucap Xiao Xian. Seperti apa kekuatan mereka, ucap Xiao Yan, bertanya kepada Xiao Xian. Kekuatan orang dari sekte jiwa itu tidak kalah dariku, ucap Xiao Xian. Kalau tidak, dia tidak berani bersikap sombong di hadapanku, ucapnya. Ada banyak orang hebat di sekte ribuan kalajengking. Mereka lumayan berkuasa di Kekaisaran Cuyun. Di dalam sekte juga ada satu orang tua yang mengasingkan diri. Aku pernah bertarung dengannya. Namun dia sangat merepotkan, ucap Xiao Xian. Di sisi yang lain, Cailin pun ikut angkat bicara. Sudah kuduga, dia punya tujuan lain, ucapnya. Dia hanya ingin memanfaatkan kita untuk membantunya menyingkirkan masalahnya. Mendengar ucapan itu, Xiao Xian pun menjadi kesal. Hei Medusa, jika kau menilaiku dengan begitu buruk, kau bisa pergi sekarang. Sedikit kekuatanmu itu, aku sama sekali tidak menghiraukannya, ucap Xiao Xian. Cailin pun menjadi marah, namun Jian segera menghampirinya dan menenangkannya. Kakak Cailin, sudahlah, jangan marah, ucap Jian sambil memegang lengannya. Jangan khawatir, jika aku tidak percaya padamu, aku tidak akan datang, ucap Xiao Yan. Baiklah kalau begitu, besok kita akan serang sekte ribuan kalajengking, ucap Xiao Xian. Besok aku ingin melihat seberapa hebatnya sekte ribuan kalajengking itu, ucap Xiao Yan. Kalau begitu, kalian harus ikut aku ke pegunungan kalajengking langit dulu. Pasukan sekte racun berkumpul di sana untuk menahan pasukan sekte ribuan kalajengking, ucap Xiao Xian. Setelah ucapannya itu, Xiao Xian pun bergegas untuk pergi. Di sisi yang lain, Xiao Yan pun memakai dopeng untuk menutupi mukanya. Lalu dia pun bergegas bersama Cailin dan Jian. Akhirnya, Xiao Xian, Xiao Yan, Cailin dan Jian pun sampai di gerbang sekte kalajengking langit. Hormat kami kepada kepala sekte. Kami menangkap satu orang dari sekte ribuan kalajengking. Dia bilang sekte ribuan kalajengking ingin menyerang sekte racun, ucap Xiao Xian. Jadi, aku memerintahkan untuk siap berperang di pegunungan kalajengking langit. Kami sudah bertarung dengan sekte ribuan kalajengking beberapa saat dan keduanya banyak korban, ucap salah satu prajurit. Sekte ribuan kalajengking. Ternyata benar ada aula jiwa pencari pembantu, gumam Xiao Yan. Mereka pun sampai di sebuah aula. Aku sudah memanggil para ketua sekte untuk membahas penyerangan sekte ribuan kalajengking, ucap Xiao Xian. Mereka semuanya harus ada pada saat ini, ucapnya. Tiba di sebuah tenda besar, Xiao Xian pun disambut oleh beberapa ketua dari sekte kalajengking langit. Hormat kami kepada ketua sekte, ucap beberapa orang itu. Lalu Xiao Xian pun melangkahkan kakinya menuju tempat duduk pemimpin. Sementara itu, Xiao Yan, Cailin, dan Jian duduk berseberangan dengan para ketua dari sekte kalajengking langit. Ketiga orang yang dibawa oleh ketua sekte itu memancing perhatian banyak ketua dari sekte kalajengking langit. Salah satu ketua dari sekte kalajengking langit pun melihat sosok Xiao Yan, Cailin, dan Jian dan meragukan kekuatan ketiganya. Sementara itu, Xiao Xian pun mulai angkat bicara. Di mana orang-orang, ucapnya. Penyerangan paksa kali ini, para ketua mengalami luka. Sekarang sudah menyembuhkan lukanya. Aku sangat penasaran dengan identitas teman-teman yang diundang oleh ketua sekte, ucap ketua itu. Aku mengundang mereka datang tentunya punya alasanku, ucapnya. Ketua sekte pikirkan baik-baik, sekte racun melakukan serangan impulsif kepada kita. Kali ini selain ketua terluka, bahkan dua doang pun juga tewas, ucap ketua itu. Ketiga teman itu hanyalah Dong Huang. Takutnya tidak akan terlalu berdampak terhadap situasi pertempuran, ucap ketua itu. Hari ini ketua Hu sepertinya punya banyak pendapat. Bisa-bisanya ketua Wu ini berani meragukan Xiao Xian. Tampaknya bagian internal sekte racun tidak terlalu kompak, gumam Xiao Yan. Lalu ketua Hu pun mulai angkat bicara lagi. Ketua sekte tidak tahu. Selama beberapa saat ini setiap kita mengerahkan semua pasukan. Sekte ribuan kalajengking sepertinya sudah bisa memprediksi. Semua elit evakuasi terlebih dahulu, ucap ketua Hu. Itu benar, ketika ini pertahanan kita agak melemah akan langsung diserang oleh mereka, ucap salah satu ketua. Maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, ucapnya. Situasi ini membuatku curiga, ucap ketua Hu. Takutnya ada mata-mata dari sekte ribuan kalajengking di sekte racun, ucapnya. Sontak saja pernyataan dari ketua Hu itu membuat kaget semua orang yang berada di tenda itu. Ternyata ada pengkhianat. Sepertinya Xiao Xian tidak mudah menjadi ketua sekte racun, gumam Xiao Yan. Untuk sejenak Xiao Xian pun terdiam memikirkan perkataan dari ketua Hu. Lalu dia pun berkata, aku memutuskan untuk menyerang sekte ribuan kalajengking besok, ucapnya. Ada pengkhianat atau tidak, tetap harus mencegah kebocoran rahasia. Sampaikan perintahku, ucap Xiao Xian. Mulai sekarang tidak boleh ada yang keluar dari camp, ucapnya. Jika tidak, akan dianggap sebagai pengkhianat. Mendengarkan pernyataan tegas dari Xiao Xian, beberapa ketua itu pun bangkit dan mengutarakan kesepakatannya. Setelah pertemuan selesai secara diam-diam, ketua Hu pun telah memberikan kabar kepada ketua dari sekte ribuan kalajengking kalau besok sekte racun akan melakukan penyerangan.
Namun Ketua Hu tidak menyadari kalau niat jahatnya itu telah diketahui oleh Xiaoyan sehingga pesan itu telah dibaca oleh Xiaoyan. Setelah mengetahui isi pesan tersebut, lalu Xiaoyan pun membakar pesan itu dengan api surgawinya. Setelah berhasil menghancurkan pesan tersembunyi dari Ketua Hu, Xiaoyan pun hanya tersenyum. Lalu keesokan harinya, Xin pun beralih di Sekte Ribuan Kalajengking. Di depan sana adalah sarang Sekte Ribuan Kalajengking. Bunuh mereka semua, ucap beberapa prajurit yang menyerang ke Sekte Ribuan Kalajengking. Hari itu di sebuah pegunungan, di mana markas dari Sekte Ribuan Kalajengking berada. Terjadi pertempuran yang sangat sengit antara kelompok dari Sekte Racun melawan kelompok dari Sekte Ribuan Kalajengking. Kedua sekte racun di Kekaisaran Cuyun ini terlibat pertarungan yang sangat sengit. Prajurit sekte racun pun mengejar, di mana mereka, kenapa orang sekte Ribuan Kalajengking menghilang, ucapnya. Tiba-tiba prajurit itu pun dikejutkan oleh sebuah gas berwarna hijau. Itu adalah sebuah gas beracun yang mengelilingi mereka. Beberapa prajurit yang telah terkena oleh gas berwarna hijau itu langsung pingsan dan mati. Gawat, ada penyergapan, cepat mundur, ucap beberapa prajurit itu. Namun racun itu telah menyebar, untung saja Xiao Yixian pun telah sampai dan menghilangkan racun itu. Ketua sekte telah tiba, ucap beberapa prajurit itu. Nampak Xiao Yixian, Xiaoyan, Cailin, dan Jian, serta beberapa ketua berdiri di atas langit. Hei Sisan, kau pikir bisa menghentikanku? Serangan sekte racun dengan mengandalkan formasi awan racun, ucap Xiao Yixian. Xiao Yixian pun berhasil menghapus kumpulan racun dari Sisan. Ketua sekte racun lumayan berambisi, ucap Sisan, sembari datang. Setelah ucapan dari Sisan, muncullah beberapa sosok di belakang Sisan. Mereka adalah para ahli dari Sekte Ribuan Kalajengking. Di kejauhan, Xiaoyan pun hanya mengamati 5 doang. Ternyata Sekte Ribuan Kalajengking begitu kuat, gumamnya. Sepertinya pertarungan hari ini ditakdirkan sangat berbahaya. Melihat Sisan muncul, Xiao Yixian pun hanya menengus di mana si Bian. Panggil orang itu untuk keluar juga, ucapnya. Kalau tidak, hari ini Sekte Ribuan Kalajengking akan dilahap oleh Sekte Racunku. Mendengar perkataan provokatif dari Xiao Yixian, Kisan pun mendengus dingin. Hah. Gadis racun baru 1 tahun tidak berjumpa, kau menjadi semakin sombong, ucapnya. Sekte Ribuan Kalajengking tidak seperti praksi biasa lainnya. Kau ingin melahap kami, kau tidak takut mati kekenyangan, ucap Sisan. Lagi pula, Ketua Si adalah kultivator lama terkenal di Kekaisaran Cuyun. Generasi muda sepertimu ingin langsung menantangnya, ucap Sisan. Kau masih tidak memenuhi syarat, ucapnya. Benarkah kalau begitu? Ucap Xiao Yixian. Xiao Yixian pun melemparkan sebuah pilar ke arah Sisan. Di sisi yang lain, Sisan pun membentuk sebuah formasi untuk menahan serangan dari Xiao Yixian. Formasi itu membentuk sebuah lingkaran besar yang menyelimuti kekuatan dari Sisan. Tiba-tiba, Sisan pun mengeluarkan kekuatannya untuk menahan serangan dari Xiao Yixian. Terjadilah ledakan di atas langit. Dari benturan dua kekuatan menimbulkan sebuah fluktuasi energi. Dari kejauhan, Xiaoyan dan Xiao Yixian pun memandangi sosok dari Sisan. Tidak buruk juga ya. Tidak kusangka kau bisa menahan satu seranganku. Sepertinya kau akan menghadapiku. Sekte Ribuan Kalajengking menghabiskan banyak usaha. Tiba-tiba Xiao Yixian pun menjentikan sebuah jari. Namun hari ini, jika si Bian tidak keluar, Sekte Ribuan Kalajengking tidak bisa lolos dari bencana, ucap Xiao Yixian. Lalu dia pun mengeluarkan sebuah kekuatan, yaitu badai racun. Sebuah pilar berwarna ungu pun langsung menembak ke atas langit dan membuat sebuah pusaran di atas langit. Di atas langit tiba-tiba, Xiao Yixian pun menjentikan jarinya. Lalu dia pun mengarahkan jari itu ke arah Sisan. Tiba-tiba, ribuan hujan jarum pun langsung menyerang Sisan dan kelompoknya. Sementara itu di tempat yang lain, kelompok dari Sisan mulai panik menghadapi serangan brutal dari Xiao Yixian. Cepat, cepat mundur, ini gawat, ucap mereka. Mereka pun berlari pontang-panting menghindari serangan dari Xiao Yixian. Di sela kepanikan dari Sisan yang diserang terus-terusan oleh Xiao Yixian, rupanya si Bian pun datang untuk membantu mereka. Dengan dojong bintang 4, akhirnya si Bian pun berhasil menahan serangan brutal dari Xiao Yixian. Dan dia pun muncul di depan Sisan. Si Bian dengan tongkatnya berusaha melemparkan pilar untuk menghapus racun yang di atas langit. Seketika uap racun yang dibentuk oleh Xiao Yixian pun menghilang. Di sisi yang lain, si Bian pun mulai menawarkan racun yang berada di tubuh Sisan dan kelompoknya. Kedatangan si Bian itu tak luput dari pandangan Xiaoyan. Orang itu pasti adalah si Bian, gumamnya. Melihat aura patwa itu, dia telah mencapai puncak dojong bintang 4, ucap Xiao Yixian. Jika ada peluang, dia bisa menerobos hingga dojong bintang 5, ucapnya. Mendengar pernyataan dari Xiao Yixian tentang si Bian membuat Xiaoyan pun menjadi gelisah. Setelah masalah ini berakhir, harus mencari api surgawi baru untuk meningkatkan kekuatannya, gumam Xiaoyan. Kalau tidak, setiap kali aku akan kewalahan untuk melawan kultivator dojong, ucapnya. Di tempat yang lain, si Bian pun mengalihkan pandangannya kepada Xiao Yixian. Anak muda, tidak kusangka setelah pertempuran waktu itu, kau masih bisa menyingkirkan begitu banyak praksi dari Kekaisaran Cuyun, ucap si Bian. Namun, seperti itu bagus juga, ucapnya. Hanya jika menyingkirkanmu, maka kedepannya Kekaisaran Cuyun adalah dunia Sekte Ribuan Kalajengking, dan aku jadi tidak perlu repot lagi, ucap si Bian. Itu tergantung apakah kau punya kemampuan seperti itu, ucap Xiao Yixian.
5 ketua dari sekte racun, segera bentuk sebuah formasi, ucap Xiao Yishan, serahkan si Bian kepadaku, ucapnya. Mendengar perintah dari Xiao Yishan, 5 ketua itu pun serentak bergegas untuk membentuk sebuah formasi di atas langit. Formasi yang dibentuk oleh kelima ketua dari sekte racun itu sangat berbeda dengan sekte ribuan kalajengking. Dan akhirnya formasi dari kelima ketua dari sekte racun itu pun terbentuk di atas langit, membentuk sebuah bujur sangkar. Setelah terbentuk, formasi itu memunculkan sebuah riak energi yang sangat mengerikan. Sementara itu di tempat yang lain, si Bian, si San, dan sekelompok prajurit dari sekte ribuan kalajengking hanya memandangi formasi yang mengerikan di atas langit. Setelah formasi itu terbentuk, sebuah energi yang sangat besar langsung menyelimuti Xiao Yishan. Sebuah energi besar berwarna ungu langsung menyelimuti tubuh dari Xiao Yishan dari segala arah. Formasi itu memungkinkan Xiao Yishan untuk menambahkan tingkat pertarungannya. Sementara itu, di sisi yang lain, si Bian hanya memandanginya. Tiba-tiba Xiao Yishan pun merasakan ada hal yang aneh dalam formasi itu. Tanpa diduga oleh Xiao Yishan, ternyata ketua Hu telah merubah formasi itu. Seketika, kekuatan dari formasi pendukung Xiao Yishan pun menghilang, dan Xiao Yishan pun menjadi lemah. Kelemahan dari Xiao Yishan itu pun dimanfaatkan oleh ketua Hu bersama keempat ketua yang lainnya untuk menyerang Xiao Yishan. Namun di saat bersamaan, Xiao Yan pun datang untuk menahan serangan itu. Xiao Yishan pun hanya melirik punggung dari Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun berkata kepada Xiao Yishan, rupanya, ternyata pengkhianatnya bukan 1, tapi 5, ucapnya. Akibat tindakan dari Xiao Yan yang menahan formasi itu, membuat ketua Hu pun menjadi kaget.